itu kayak suara kapal kalau tok 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 gitu. So, masuk. Siap ya? Ya. Kita harus mengucapkannya dengan benar. Betul. Kita berdua dulu nih. Betul. Oh 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 oh，这把我自己会爱上你，不敢让自己搞得太急。Bener ya, bener ya. 把我没神没弄过给你。Bener kali. Kali ya. 爱你先有认真真呢。 Yongji. Gimana kalau ada yang bisa bener? Kita ulangi lagi. Ulangi. Tapi sama yang benar sekarang. Yang bener. Ya. Kita lip sync. Jadi kelihatannya kita bener. Ya. Mohon bantuannya. Tolong ya, tolong kita mau lip sync. Oke. Berempat. Oh. 只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你。 Beda cengkok. 爱你也需要很大的勇气。 Sekali lagi. 只怕我自己会爱上你，也许之间给进步自己。Bener lah. 想念只让自己给自己，爱上你是我情非得已。我都明色。 Saya mamanya tahu Mingse. Gua tahu ini berat buat pemirsa yang nonton ya. Gua tahu Mingse. Wow, mamanya tahu Mingse. Tong Samcong. Iya, benar. Bener. Sama-sama tidak menikah soalnya. Oh iya. Dan satu lagi, Tipat Kai. Kenapa Romo milihnya Tong Samcong? Kan gua jadi nggak enak. Gak ada pilihan. Pilihannya cuma 4 kali. Gitu loh. Kan nggak mungkin lo disebut jenggokong ya. Aduh. Makanya tadi agak loh, kenapa harus Tong Samcong? Soalnya briefingnya kan Woceleng. Oh iya. Pas mau ngomong Simon, kenapa Tong Samcong? Karena dalam acara ini briefing tidak berguna. Pokoknya lepas. Kita mau ucapkan sesuatu dulu nih. Gongsi Pacai. Gongsi buat Pacai. semuanya. Gongsi. Selamat tahun baru Imlek untuk semua yang merayakan Ya. dan yang pastinya mudah-mudahan tahun ini di tahun macan air ini bisa lebih maksimal lagi. Amin. Apakah kita akan mengaum seperti harimau? Apakah kita akan mengeong seperti kucing? Kita akan cari tahu. Nah, hari ini memang Kayak apa sih ini? ini yang Lu mau nggak punya baju merah? Ini yang mau gua Makanya bilang. kalau briefing datang. apa Romo? Nggak ada gunanya briefing. Nggak, ini sebenarnya kita mau disclaimer dulu ya. Memang kalau lu ada darah Chinese kan? Ada. Romo juga, Kojimi juga. Kan sejauh ini gue yang nggak ada. Tapi ini bukan pembeda karena gue bajunya, karena gue memang nggak suka warna merah sebenarnya. Jadi gue nggak punya koleksi baju merah. Jangan gitu dong. Kan nggak seneng yang merah. Iya, dalamnya suka. Makanya gue pakai aksesorisnya. Ini aksesoris nuansa Imlek, identik dengan merah dan gold, bener ya? Ya, gue tahu kenapa Sony nggak senang pakai baju merah. Kenapa? Karena dia nggak akan kelihatan putih. Iya. Makin hitam. Makin hitam. Jatuhnya kalau bahasa Sunda genek. Ungu aja gitu, makanya gue pakai aksesoris ini menunjukkan bahwa gue juga ikut memeriahkan Imlek. Ya, dan kalau misalkan kita ngomongin Imlek, memang tradisinya selalu kita apa-apa segala macam berwarna merah. Identiknya. Tapi kan ini nanti kita bakal tanya nih, Ya. makanya saya ngundang rekan saya Jimmy Yu sebagai ahli politik. Wah. Ali Nujum ya. Ahli nujum. Enggak. Dia memang orang yang mengerti tradisi Imlek. Kenapa sih harus Oke. merah dan lain sebagainya? Apakah harus merah atau enggak? Nah, Ya. dan satu lagi juga tentunya ada Romo Elvin bareng-bareng sama kita nih. Apa kabar Romo? Pangestu. Sebentar. Nah, Newbie ya di Bandung ya. Apa kabar Pangestu? Wogan Hao. Oke. Mau nanya dong, marganya apa sih kalau di ininya? Kalau nama mama Chinese? Lim, kalau ayah Heo. Heo. Iya. Jadi yang turun tuh kalau Chinese tuh patrilineal ya?
Iya, Dari papa ya? ikut Dari ayah. bapak, iya. Gitu. Berarti Heo. Iya. Oke. Satunya namanya. Tapi saya Jungkook panggilannya. Jungkook. Marga Korea. Kenapa jadi Korea? Skip. Iya. Untung pastur. Oke. Nah, kalau seorang Jimmy Yu nih, nama Mandarinnya kita juga nggak pernah tahu. Gua temenan sekian lama sama dia, gua nggak tahu nama Mandarin dia siapa. Nama Coba Mandarinnya siapa? Di sini dong. Emang kalau lu tahu lu ngasih gua lebih honor. Ya nggak juga. Tar lu, emang lu dapat honor? Dia kan kagak. Emang kita dapat honor? Tadi angpau yang diselipin di depan. Iya. Ini Cina banget tuh. Kira banget. Kamu rugi. Aduh, belum apa-apa udah di pinggir jurang. Made in asli. Oke, nama Latinnya, Latin. huruf Latinnya kan panggil Jimmy. Jimmy. Bahasa Indonesianya nih. Ya. Tapi kalau nama Chinese-nya? Nama Chinese saya marganya Yu. Yu. Nama Chinese-nya Cheng Xiang. Nah, Ya. tuh. Cheng Xiang. Cheng Xiang. Cheng Xiang. Cheng Xiang. Ada geolnya loh. Cheng Xiang. Ada geolnya. Oh, oke. Ini kenapa? Tapi nama Mandarinnya digunakan pada saat kapan sih biasanya? Pastor atau Jimmy? Kalau saya buat jualan MC Mandarin ya. Iya. Iya. Jimmy ini MC. Benar. Ya. Kalau kata spesialis aku apa? Mandarin. Cina banget. Cina banget. Betul. Buat jualan MC. Betul. Saya kenal Ko Jim ini biasanya beliau menggunakan nama Mandarinnya pas main film. Jimmy Lim. Jimmy Lim. Anak lama nih. Tapi kalau lagi jadi ahli nujum Jimmy Yu. Yuk bisa. Nah, dia bisa. Itu Oke, motivator sebenarnya. Iya. Jimmy Yu, Jimmy Yu. motivator. Motivator. Mengajak orang ke yuk mari yuk. Oh. Mari yuk. Kan DPU. Jimmy Yu ya Yu. Bagus. Kalau di Mandarin tuh marga ada banyak ya. Maksudnya kalau gua kan orang Batak nih, marga Iya. tuh ada puluhan ratusan gitu. Kalau Iya. di Mandarin juga? Cukup banyak kayaknya. Lu apa marganya apa? Bokap atau bokap papa ya maksudnya. Ya, sama aja sih. Gue pikir marganya Bo. Gue nunggu loh itu. Kenapa, Bo? Kenapa Bo gitu ya? Bokap. Iya. Oh iya. Kalau bokap gue, papa gue marganya Wi. Wi. Tulisannya Oe. Oh, Bacanya Wi. Wi. Itu bacanya Wi. Iya. Oke. Mengagumkan berarti orangnya ya. Wes harus. Kenapa? Ya kan? Mengagumkan. Gimana aja anak Artinya ini? mengagumkan. Iya. Wih. Ini dari menit awal. Lu yang di roasting ya, Iya. Ricky. Ini menit awal udah banyak kepalsuan ya. Selanjutnya kalau nyokap gue marganya Tan atau Sehnya Tan. Tan. Digabung? Oke. Setan. Ya jangan gitu dong. Memang setan. Jadi kalau lu ngomong marga, kalau di Chinese itu Se. Sebut. Se itu panggilan untuk? Marga. Oh, marga tan maka setan. Ya. Oh. Berani lu lihat ke Romo. Berani. Soalnya intonasinya benar setan. Kalau setan. Gua enggak berani lihat Romo. Iya. Gua enggak berani kalau ngomongnya gitu. Itu ntar di embe loh. Di embe. Jadi memang kalau marga itu banyak Ya. banget di Mandarin juga. Jadi kalau misalkan lo ada Tan, Ya. ada Lim tadi ya, ada apalagi Kim, Aha. Yu. Yu juga macam-macam, ada yang JU, ada yang Ya. JOE gitu kan. Wow. Beda kan itu kan? Beda. Nah, Beda. ini dia. Nah, itu kalau kita ngobrolin tentang budaya apa sih yang enak sebenarnya Mandarin, Chinese. Chinese itu kan sebenarnya itu in English ya. Di Indonesia kita menyebutnya Cina atau Tionghoa. Beberapa tahun terakhir ini beberapa pemimpin negara mencoba mengarahkan tidak menyebut Cina katanya. Betul. Karena ada tendensi ke arah sukuisme yang konotasinya negatif. Ya. Jadi menyapanya harus Tionghoa. Nah, sebenarnya kalau gue tanya nih ya, keberatan nggak sih dipanggil Cina? Karena kalau Cina itu kan sebuah konteks bahasa Indonesia, China in English, Indonesianya ya Cina Iya, gitu. betul. Keberatan nggak sih untuk pastor sendiri atau Ko Jim ini dipanggil Cina? Karena kan memang Cina gitu. Promo dulu kali ya. Iya. Promo dulu lah, biar nanti pendosa belakangan. Bener. Pendosa. Atau mau pendosa duluan? Kalau pendosa duluan nanti saya diselamatkan. Iya, benar. Gimana sih lu pandangan itu? Kalau saya Keberatan bilang ya? juga ini bahaya. Saya menjawab yang terus nanti dibengkokkan. Serba salah gitu. Oke, saya memulai dulu. Iya. Jadi pas kecil ya juga sering dipanggil, "Woi, Cina lu," gitu. Saya sih biasa aja. Tapi sampai rumah kadang nangis. Iceng. Nggak sampai nangis, tapi kesel juga ya. Oke. Cina-Cina. Karena gimana pun juga,
orang-orang Chinese yang ada di Indonesia itu sangat nasionalis. Ya, Oke. dan sudah punya KTP Indonesia Di ya. malam juga kita lebih senang diakui sebagai orang Indonesia. Dia sebut Cina lu gitu. Oke. Jadi seperti ledekan, seperti cemoohan. Gitu. Oh, jadi kesannya ya Cina Iya. ini menjadi sebuah bahan ejekan. Iya. Kalau Ko Jimmy sendiri? Sebenarnya sama juga sih ya, karena memang bawaan sebutan Cina itu kan dari zaman kolonial dulu ya. Ya. Jadi ketika orang Chinese itu mendapatkan priority untuk segala hal, Ya. perdagangan, dan lah banyak lah pokoknya sama kolonial dikasih Privilege lah. privilege, jadi akhirnya orang-orang kan merasa wah dasar itu sih soalnya Cina gitu kan. Ah. Dicinakan gitu ya. Dicinakan. Jadi akhirnya istilah Cina itu menjadi terdengar seperti tidak Iya. baik gitu. Seperti halnya tadi lah. Ketika bicara setan Iya. dan setan nggak sama gitu. Beda. Iya. Dan nyatanya penyebutan Cinanya pun ada yang Cina, ada yang Cina. Oh, Nah, beda. intonasi itu ngaruh Intonasi. ternyata ya. Dan itu yang kadang-kadang aduh kok jadi nggak enak ya didengarnya. Walaupun memang kata Cina sendiri tidak berarti bertendensi ke arah negatif, Iya. tapi khawatirnya. Iya. Oke, makanya pemerintah kemarin memberi kebijakan lebih nyaman adalah Tionghoa. Iya. Nah, Iya. Tionghoa sendiri itu apa sih? Suku atau bangsa atau apa nih? Soalnya gini, kalau gua sendiri ya, kalau ngomongin sejarah coy, bangsa Tionghoa. Nah, Mandarin apa? Gue bingung nih. Ada Mandarin, ada Tionghoa. Chinese kan orang Cina itu adalah Chinese, betul nggak sih? Iya. Nah, ada lagi Mandarin, ada Tionghoa. Ini mungkin di luar sana jadi mulai, karena kita akan panjang nih ngobrolnya ya. Durasi episode kita hari ini 4 jam. Sejarah panjang. Jangan Pak. Itu nanti dinasti Ming, dinasti Qin keluar semua. Nah, ini sebenarnya Tionghoa itu apa sih buat yang awam termasuk saya nih? Suku bangsa kah atau apa sebenarnya? Mungkin yang sejarah lebih ke Ko Jimmy nih. Kalau China itu kan country-nya. Negaranya, betul. Republik the Republic People of China. Ya, Chinese itu orangnya. orangnya. Jadi China itu Tiongkok, Oke. Chinese itu Tionghoa. Oh, Gitu. Chinese itu Tionghoa. Bahasanya itu bahasa Mandarin. Oke. Jadi bukan bahasa Chinese. Oh, bahasanya tuh Mandarin. Lu juga baru tahu kan, lu ngaku lo. Enggak, gue diem karena ada pakarnya. Oh iya. Ya kan? Soalnya kalau gue mau ngaku Cina juga gue kerjaan Cina percuma. Iya. Percuma juga, jadi gue diem aja. Kalau gue sosok tahu kayak si Jimmy, gue gak akan didengar juga, Son. Orang gak percaya. Padahal lu Chinese kan. Iya. Karena lu nggak jualan pakai bahasa, pakai nama Mandarin. Ya kalau gue jualan pakai nama Mandarin, lu nggak laku. Iya kan? Jadi harus adil lah. Ketutupan ya. Maaf. Oh, oke. Gitu. Makasih lo. Itu Sama. bridging awalnya seperti itu ya, bahwa Mandarin itu adalah bahasanya. Bahasa. Bahasanya pun nggak cuma satu ya, ada Kanton. Betul. Ya Banyak. suku bangsa juga ya. Kayak di Indonesia, walaupun memang di sana sukunya banyak ya, karena kan perbatasannya sampai berbatasan sama Rusia, sama Ya, betul. India. Ah. Jadi kalau yang udah di perbatasan, Mandarinnya memang gua sendiri juga nggak ngerti sih dia ngomong apa gitu, kan logatnya udah Mongolia itu beda lagi gitu ya. Kalau yang sehari-hari digunakan di rumah atau di keluarga itu bahasa Mandarin. apa? national language-nya Chinese. Oh, national language-nya ada. Masalahnya gini, ada Mandarin. bahasa Hokkien yang memang biasanya diterapkan oleh atau dibicarakan oleh orang-orang Hokkien doang. Oke. Ini bukan Mandarin, beda lagi ya, Iya. Jim ya. Seperti Hokkien. halnya orang Medan itu banyak orang Teochew ya. Mhm. Orang Medan itu banyak orang Teochew. Sorry, itu daerah di China Suku ya. bangsa tertentu. Jawa, Sunda, Batak. Oh, oke. Nah, Oke, suku bangsa yang ada di Cina. Ya, Oke. jadi seperti itu gitu. Ada orang Teochew di Medan itu banyak orang Teochew. Jakarta itu es podeng, Hah? Es campur-campur podeng? gitu. Oh, campur. Aduh, udah pengen. Sudah orang Pangandaran, Panjalu. Coba bayangkan es podeng. Orang Kek itu banyak di area sekitar pesisir. Oke, pantai. Cirebon. Nah, Semarang itu banyak Oke. gitu. Ini kita ngomong sedikit tentang Sejarahnya dulu. historinya dulu, dan di Indonesia sendiri bahkan warga keturunan Cina yang di Indonesia memang warga negara Indonesia. Cuman memang darah keturunannya suku bangsanya dari Tionghoa. Iya, dari Tiongkok. Leluhurnya. Gitu ya. Oke. Nah, yang mau kita tanya ini karena kan Romo dan juga Jimmy jelas etnisnya adalah Tionghoa gitu kan ya. Kalau lu nggak jelas.
Gua gimana dipercaya sama netizennya aja lah. Yang penting bokap nyokap keluarga gua semua menerima gua apa adanya. Sedih loh. Nah, mau tanya ini kenapa sih kan Imlek atau tahun baru Imlek ini juga kan memang selalu jadi satu perayaan yang selalu ada baik di gereja Katolik maupun juga di masyarakat pada umumnya. Kalau kita ngomongin histori lagi nih, flashback dulu. Kenapa sih kok bisa ada tahun baru yang berbeda dengan tahun baru Masehi? Yaitu perhitungannya kalender Cina gitu kan ya. Tahun baru Islam juga ada. Nah, tahun baru Islam juga ada, tahun beda baru lagi. Cina juga ada. Nah, Jimmy mungkin mau cerita dulu. Oke, biar nanti diluruskan dari sisi sudut pandang Iya, Katolik ya. betul. Jadi sebetulnya kalau dibilang Imlek itu tahun baru orang Chinese, sebenarnya kurang tepat ya. Wow. Bukan Sebenarnya salah, kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat karena sebenarnya tahun baru Imlek itu adalah tahun baru menurut penanggalan kalender bulan, Oke. lunar calendar. Mhm. Yang kebetulan lunar calendar itu banyak dipakai sama orang Chinese. Oke. Tapi ada juga ternyata orang non-Chinese yang juga menggunakan kalender bulan. Katanya sih ada nelayan-nelayan juga pakai kalender bulan untuk memperhitungkan tinggi gelombang dan lain-lain katanya. Nah, karena banyaknya yang merayakan itu orang Chinese, jadi dibilangnya itu tahun baru Chinese. Begitu. Dan sebenarnya tahun barunya itu sebenarnya tahun baru apa sih? Apakah memang tanggal 1 bulan 1? Memang betul. Sebetulnya lebih tepatnya itu Spring Festival. Oh. Festival musim semi. Jadi orang Chinese zaman dulu menetapkan setiap hari pertama musim semi ditandai dengan bulan ke-1, tanggal ke-1. Oke. Yang mengawali seluruh rangkaian 4 musim selanjutnya sampai ke akhir tahun. Musim semi berarti. Musim semi, Spring Festival. Festival itu dalam konteks apa nih? Perayaannya berarti. Perayaannya. Dan identiknya kalau yang awal di Cina sana, itu tuh apa? Perayaan yang seperti apa? Perayaannya itu sebetulnya karena sebelumnya kan musim dingin. Ya. Kan di China sana kan terutama daerah-daerah tertentu kan dinginnya ekstrim ya. Oke. Ya. Jadi karena dingin yang nggak kemana-mana, semua sembunyi di dalam rumah gitu. Ketika spring mulai hangat, mereka keluar Oke. merayakan karena iklim sudah lebih hangat. Mereka keluar saling mengunjungi, beraktivitas sekaligus mereka juga merayakan bahwa mereka akan menyambut musim tanam selanjutnya. Dan karena mereka sudah mengunjungi keluarga yang lebih tua, pengen tahu kabarnya gimana nih selama musim dingin. Sehat nggak? Berkunjung. Ya, berkunjung. Orang tuanya seneng kan anak-anaknya kumpul. Iya. Nah, musim dingin kemarin udah nyetok nih makanan masih banyak. Dikasihlah makanan itu dibagikan pada anak-anaknya. Ini papa masih punya banyak rezeki, saya bagikan untuk kalian. Dibagikan dalam bentuk kantong-kantong merah yang dalam bahasa Mandarin itu disebut hongpao atau angpao. Hongpao atau angpao. Tapi kan kantong-kantong merahnya dulu kan ada yang besek-besek gitu kan, Jim, memang ya? besek. Karena sekarang pengen simple, susah membawa beas ya. Dulu mah. Tapi bener, dulu mah memang beras, hasil bumi gitu-gitu kan. Enggak, cuma dari tadi kan ngomong Mandarin, keluarlah pagarsihnya kan. Keluar. Susah memawa beas ya. Lain pagar sih Cibadak sih. Cibadak. Jadi akhirnya udahlah mentahnya aja. Ya, berupa angpao. Betul. Oke. Bedanya tukang angpau mah jago menerangkannya tuh jago gitu tukang angpau tuh. Kalau gue lihat kok tidak ada unsur spiritualitas ya. Apakah maksudnya gini, kalau gue dengar tadi ceritanya festival, perayaan musim semi, berkunjung ke keluarga, sedangkan tahun baru mungkin kalau kita Masehi kan itu ada unsur spiritualitas kita. Ini ada unsur spiritualitas ketuhanan nggak sih dalam di budaya? Sebenarnya ini perayaan murni festival ya. Oh, jadi memang budaya, memang budaya. Jadi nggak ada kaitannya dengan agama-agama tertentu. Oke. Jadi kebetulan orang Chinese itu kan agamanya mayoritas Buddhis dan Konghucu, ya, gitu. Tapi kalau kita nonton di YouTube Chinese New Year for Muslim Chinese people ada loh. Ada. Dan mereka tetap tahun baruan. Even karena Muslim juga kan di sana termasuk yang jumlahnya sangat besar. Iya. Mereka pun merayakan Chinese New Year. Dengan cara percayanya mereka. Oh, ada ibadahnya juga? Ada. Bagi mereka. Tapi secara umumnya Chinese New Year itu tidak menyangkutkan ke agama tertentu, ke
kepercayaan tertentu itu murni festival yang namanya juga festival ya. Iya, iya. Bisa dirayakan oleh Siapapun siapapun juga. berbagai Agama kalangan, apapun. golongan apapun. Sekarang saya mau tanya sama Romo nih ya. Sekarang ini di gereja Katolik juga setiap tahun baru Imlek suka ada perayaan ataupun juga misa. Nah ini Oh iya, berapa tahun terakhir? Iya, beberapa tahun terakhir dan memang itu gereja Katolik ya Oke. apa ya memfasilitasi seperti itu ya. Start kesan seperti itu. Gimana mau tanggapannya Mo? Apa memang tujuannya betul? Karena memang banyak juga umatnya yang memang merayakan tahun baru Imlek misalkan atau Atau mungkin gimana? banyak umatnya yang memang Chinese. Nah, gitu. Nah. Iya, jadi gereja Katolik itu sangat hierarkial ya. Nah, di setiap wilayah keuskupan atau diosis itu ada kebijakan masing-masing oleh uskup diosesannya. Oke. Ada uskup yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tetapi setahu saya pada umumnya diperkenankan asalkan tidak mencampur adukan antara iman dengan budaya. Oh. Maka ada unsur-unsur yang boleh diadopsi atau dimasukkan ke dalam gereja ya, katakanlah disatukan dalam misa, tapi tidak mengubah intisari iman Katolik itu. Oke. Dalam misa kita merayakan misa Imlek, tapi intensinya saja untuk merayakan kita. Bukan berarti itu misa Imlek gitu ya. Oh. Nah, takutnya kan banyak umat. Intensinya Iya. Nah, takut banyak umat salah bersyukur kaprah. atas Imlek. Karena kenapa sih kita mengakomodir itu? Gereja Ya. Katolik sangat akomodatif ya. Karena kalau kita lihat Imlek itu kan perayaan syukur ya. Ya. Syukur atas tahun musim semi yang Ya. baru, tahun baru. Nah, ada filosofinya tuh. Kalau tanya spiritualitasnya apa, kita lebih ke arah filosofis barangkali. Filosofinya kalau sudah musim semi, sudah mulai hangat, orang-orang yang tadi yang di musim dingin hanya di rumah saja, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa dapat cuan. Nah, Ya. Nah, kembali bekerja, makanya harus dirayakan. Bisa Oke. berkunjung, bisa silaturahim dengan keluarga, dengan Yeah. tetangga ya. Nah, ini perlu dirayakan. Jadi ini adalah suatu perayaan syukur yang bersifat kultural. Nah, lalu Ekaristi juga berasal dari kata Yunani Eukaristein. Artinya juga perjamuan syukur. Maka sebagai suatu ungkapan syukur, kita bisa sebetulnya merayakan, katakanlah, mengintensikan untuk bersyukur atas Imlek ini. Karena memang juga banyak umat kita yang Tionghoa. Tionghoa. Jadi supaya mereka merasa diterima. Iya. Oke. betul. Afdol. Tapi berarti kalau gitu nggak beda sama misa tahun baru nih. Iya. Tahun baru pada umumnya tanggal Iya. 1 Januari. 1 Januari ya. Tadi kan bertanya apa bedanya? Nah, Tadi kalau misalnya tahun baru Imlek itu berdasarkan lunar kalender, kalau Masehi solar Ya. kalender matahari. Iya. Satu Masehi itu lahirnya Yesus Kristus Oke. gitu kan. Nah, untuk misa yang merayakan Imlek digabung itu perlu kita perhatikan jangan sampai unsur-unsur China itu dimasukkan begitu saja secara semena-mena dalam misa. Plek-plekan Iya. gitu ya. Oke. Misalnya lampion di dalam gereja, ini jadi gereja atau kelenteng gitu. Oke. Lalu perarakan persembahan misalnya pakai barongsai, nah iya. itu dilarang. gak usah lihat gua juga Mo. Iya. Soalnya kan piramidnya gue yang di atas. Gue nggak kuat di bawah, coy. Iya. Yang di bawah gua sama Kristo. Seperti dia udah tahu gua mau ngomong apa. Lalu di paroki misalnya berinisiatif ya, bagus juga ya, Iya. berbagi angpau, Ya. biasa isinya firman Tuhan, atau berbagi jeruk. oke. Nah ini boleh dilakukan tapi setelah misa. Jadi jangan dimasukkan ke dalam ritual. Misalnya setelah bagi komuni atau sebelum berkat penutup kan Tidak misalnya masuk kata selesai. ibadah gitu ya. Ya, jadi di luar itu. Ya, jadi agendanya adalah tambahan ya. Iya. Di luar liturgi pada umumnya gitu loh. Nah, kalau begitu Romo, kalau misalkan masyarakat Chinese punya budaya seperti itu dan bisa diadopsi untuk dirayakan di gereja, berarti memberi kesempatan yang samakah apabila ada suku bangsa dengan perayaan yang sama nih, perayaan syukur. Let's say suku bangsa tertentu, ini sama loh ucapan syukur loh dan masyarakat kami cukup besar. Apakah berarti gereja juga mungkin mengakomodir kebutuhan itu? Karena ada suku bangsa pun yang ini sama nih, mungkin mereka akan ngeklaim supaya ini jadi imbang dan tidak ada loh kenapa masyarakat Chinese boleh Imlek itu di gereja diakomodir, kami juga mau dong sebagai suku bangsa A misalkan, kami punya nih ucapan syukur kami bulan ini biasanya dimisahkan juga dong. Apakah berarti seplek-plekan itu konsepnya, Rom? Iya, mari kita ingat salah satu dokumen gereja ya, Konsili Vatikan Kedua 1962. Ingat gak lo? Ingat gak Kan lo? kita nggak datang. Oh iya. Iya. Bener-bener. Absen ya, absen. Absen. Ini MC-nya Lagi itu bagian konsumsi di belakang jadinya. konsumsi Konsili Vatikan. Jualan. Jualan tetap. Jadi ada satu dokumen, Gaudium et Spes ya, yang menyatakan bahwa iman itu dihidupi di dalam budaya.
Iman bukan sesuatu yang melayang-layang di langit begitu ya. Oke. Selalu dalam budaya. Iman Kristiani juga kan tadinya dari Yahudi ya. Islam dari Arab. Toh. Nah, memang identik dengan itu, walaupun tidak semata-mata berhubungan begitu saja ya. Karena tentu saja ada bedanya. Tapi identik ya iya. Nah, kalau memang ada budaya yang seperti Imlek itu, kita bisa juga mengakomodasi. Asalkan tadi itu pada prinsipnya. Oke. Nilai-nilai Kristiani tidak boleh terkikis oleh budaya itu. Yang ada kebalikannya, budaya harus dibaptis katakanlah, direvitalisasi oleh iman kita, diperbarui gitu, Oke. ditebus. Jangan kebalik ya Mo ya. Iya. Nah kalau misalkan banyak nih di kalangan masyarakat ya, terus juga di kalangan masyarakat Kristiani, salah satunya yang memang seringkali Imlek ini tuh disangkanya ada hal-hal yang sedikit apa ya, maksudnya aduh ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan gini, jangan gitu, boleh gini tapi jangan gini. Contoh misalnya yang ini boleh, yang itu jangan. Contoh misalkan ya, kalau saya biasanya isinya aja deh, ininya nggak usah. Itu kayaknya semua deh. Semua ya. Nggak, maksudnya gini loh. Kan apa ya, budaya Chinese ini banyak sekali dengan simbol-simbol. Atau Betul. mungkin beberapa ada kata-kata dalam bahasa Mandarin yang memang Huruf Mandarin yang mungkin nggak semua orang ngerti sebenarnya. Disangkanya jimat kali ya. Terus apalagi tambah film vampir di sini ya kan, disangkanya jimat juga Iya, nih. Pandangan gereja Katolik untuk budaya Chinese sendiri gimana? Sejauh mana gitu maksudnya? Iya, jadi ada banyak hal yang memang riskan ya. Budaya itu, khususnya kita bicara soal Imlek ya, itu sama seperti kita ke restoran sushi makan ikan fugu, ikan buntal. Buntal. Ikan buntal. Ikan buntal. Jadi kan ikan buntal itu beracun, Iya, tapi beracun. makanan tuh. Iya. Kalau chefnya, kalau kokinya itu tidak sangat ahli, expert ya menyediakan itu, memilah-milah racunnya dengan dagingnya sehingga aman dikonsumsi. Kalau tidak ahli ya jangan dimakan begitu. Ya. Sama halnya kita jangan sampai mengadopsi suatu kultur tapi tidak yakin benar apakah kultur ini jatuhnya menjadi ke arah klinik gitu ya, atau memang sungguh kita bisa menjaga iman kita. Langsung ngangguk-ngangguk. Kalau tidak bisa menjaga, kalau tidak yakin, maka memang sebaiknya amannya tidak usah ikut-ikutan. Oke. Ya, nah ini Jimmy langsung ngangguk-ngangguk nih. Jim, ini memang Imlek banyak disangkut pautkan dengan klinik gitu, apalagi tergantung dengan tahun apa dan lain sebagainya. Sebetulnya iya, dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya pemahamannya yang tiap Imlek berarti identik harus ada lampion. Oke. Dan Aksesoris ya lampionnya ini. aksesoris gitu, harus bentuknya begini gitu. Terus digantung kayak gini. Kayak gini dong. Aku mulai nggak nyaman loh sebenarnya. Terlihat konyol lama-lama ya. Enggak sih, lihat ewer-ewer gitu. Ewer. Jadi terus selalu identik dengan angpau. Ya. Kalau angpau identiknya dengan duit gitu. Cuan. Sebenarnya nggak begitu sebetulnya gitu. Jadi kalau dibilang oh kalau Imlek itu harus ada lampion, enggak. Sebetulnya bukan itu inti awalnya. Jadi kan ada cerita itu Imlek itu kenapa kalau bahasa Mandarin itu disebut Kuo Nian. Kuo itu lewat, Nian itu tahun. Jadi passing the year. Oke. Harafiahnya begitu. Tapi sebetulnya cerita aslinya tuh di zaman dulu itu ada makhluk mitologi yang namanya Nian. Jadi Bentuknya dia itu apa? bentuknya kalau di cerita-cerita, di gambar-gambar, bentuknya itu barongsai. Oh, seperti Kayak naga naga. berkepala Bentuknya singa kayak itu ya? barongsai. Bukan ikan buntal tadi. Sorry. Ini otomatis gitu loh. Ini lagi Imlek jadinya gue sama. Jadi bentuknya itu barongsai. Nah, Nian itu dia memangsa ternak dan tidak menutup kemungkinan dia juga memangsa manusia, Oke. terutama anak-anak. Karena warga takut, ada orang bijak yang bilang saya bisa melawan Nian, caranya gampang. Semua rumah nyalakan lilin. Nggak ngomong lilin merah loh ya. Lilin aja Nyalakan pokoknya. lilin. Lilin itu ada banyak. Ya jadi maksudnya warna-warni. mungkin bukan lilin karena kan zaman dulu belum ada bohlam. Iya. Patromak Jadi sebenarnya. nyalakan api, Semprong. penerang ya, nyalakan lilin. Lalu kemudian tempelkan kertas-kertas merah, itu bukan mantra, itu ucapan semoga tahun ini lebih baik, ditempel di depan pintu, semoga tahun ini dijauhkan dari mara bahaya. Dalam bahasa Mandarin. Huruf Mandarin. Huruf Mandarin ditulis di atas kertas merah, Oke. ditempel di depan pintu. Tet. Kemudian
mereka melakukan itu semua dan ternyata Nien itu ketika datang dia nggak berani masuk ke rumah itu. Dan ternyata mereka tahu, oh Nien itu takut dengan warna merah dan terang. Oke. Ketika si Nien takut, dia mundur, dia nginjak ranting, kerak. Dia juga kaget. Oh, orang tahu. Nien pun takut dengan suara keras. Oh, ceng. Makanya dibunyikan ceng. Dan kalau barongsai, kita dengar dia ceng. Barongsainya makin menggila kan. Ya. Oh. Tapi begitu jeng-jengnya pelan, ceng. Barongsainya pun akan melambat. Jeng. Sebenarnya itu lebih mengidentikan barongsai itu adalah Nien, makhluk jahat. Oh. Ya. Gitu. Ceritanya. Ceritanya. Nah, jadi kesimpulannya si Nien ini dia takut dengan warna merah, dia Suara takut berisik. dengan terang. Iya. Terang itu diidentikan dengan warna gold Dan gitu. Iya. Dan yang di depan pintu itu bukan jimat, itu ucapan. Seperti kita kalau di toko lagi Natal digantung Merry Christmas, Merry Happy New Year, Christmas. gitu. Iya. Tapi bahasa Mandarin. Gitu. Tapi bahasa Mandarin. Iya. Orang yang Yang masih ngomong itu jimat ya, yang kemarin Natal ngomong Merry Christmas, awas tuh. Ya kan? Sama aja kan? sama aja. Jadi kalau orang yang mengatakan itu kalau Imlek itu ditempel jimat kata di depan rumahnya itu sebenarnya salah pemahaman. Jadi akhirnya memunculkanlah hal-hal klinik yang mengatakan biar nggak diganggu roh jahat tempelin jimat di depan, itu ucapannya selamat tahun baru. Gitu. Jadi kalau udah ada setan datang, selamat tahun baru ya. Jadi usiran Bukan setan jimat, bukan ucapan. jimat, sebetulnya. Ini berarti sama kayak kalau misalkan kita ngomongin di budaya Nasrani, sosok pit hitam. Itu kan diceritakan tujuannya apa? Supaya anak-anak berbuat baik, tidak menjadi anak yang nakal. Gitu. Seperti Kenapa ngeliat itu. ke situ anak-anaknya? Oh enggak, ini pit hitamnya. Oh ini Santa. Rusak. Rudolf. Oh, jadi memang ternyata cerita rakyat ini memegang peranan penting ya, bahwa tapi saat kita mensalah kaprahkan itu dan itu sudah terlanjur turun menurun, pentingnya kita mengedukasi anak cucu kita nih bahwa ternyata cerita awalnya itu seperti ini. Nah, tapi kalau Kojim ini kalau nggak salah Konghucu ya? Ya, Konghucu, Buddhis Konghucu, sorry. Konghucu. Konghucu. Saat Imlek ini dirayakan oleh masyarakat Chinese dengan berbagai agama, itu ada bedanya nggak sih? Chinese yang Konghucu, Chinese yang Katolik, Protestan, Kristen, Muslim even, ada perbedaan? Karena yang tadi kita ngobrol di awal bahwa ini adalah festival. Jadi apapun kita tidak bawa embel-embel agama kita apa gitu loh. Oh, Jadi sebenarnya tidak ada tidak yang namanya ada, tidak ada Imlekan embel-embel. Muslim, Imlekan Konghucu nggak ada. Tidak ada. Ya, Imlekan Muslim mungkin dari makanannya kali ya, beda ya. Oh, ya sudah jelas. Sudah jelas. Jelas sekali. Pastur Nana. Gue jadi kalau udah ngomongin gitu jadi inget Pastur Nana. Ya, jadi mungkin hanya dari itu aja. Tapi dalam hal perayaannya, karena yang pentingnya itu bukan. Gue dari kemarin ketika diajakin ke sini, gue mikir dulu ada emang yang unsur keagamaan, nggak ada. Sama sekali Semua tidak. hanya silaturahmi, kumpul keluarga. Di kumpul keluarga ini sebetulnya konsepnya, konteksnya adalah mari kita sama-sama mendoakan Oke. untuk di tahun yang akan berjalan ini menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ya. Sebenarnya itu aja, that's it. Tapi kadang suka masih ada beberapa yang masalahin tentang sembayang. Nah, Sebenarnya kalau Imlek, Ritual maaf ya, ya, budaya ritual. Konghucu sebenarnya memang ada sembayang atau gimana? Iya, kan bukan hanya Konghucu ya. Di gereja juga malam tahun baru ada misa malam ya, tahun baru. ada. kan? ada ritualnya kita ya. gitu. Semua Ya, sama agama punya sih ritual. gitu. Terus kalau mau lebaran juga ada takbiran kan? Ada. Ya sama, sebenarnya kita juga menyambut tahun baru ada ibadatnya kita gitu loh. Sama aja. Ibadat dalam artian konteks spiritualitas Iya. yang Ya, tapi kan dilakukan untuk ketika untuk agama Konghucu dan agama Buddhis. Ya, Ya, betul. tapi untuk menyambut tahun baru bukan tahun baru Imlek aja. Semua tahun baru juga kita sembahyang. Tahun Iya, baru kita Masehi pun kita di sembahyang. Katolik juga tahun Iya. baru Masehi juga kita ada misa ya, Mo ya. Tutup tahun, misa awal tahun ya, Mo ya. Ya, gitu. dan Iya. ucapan Imlek itu pun universal ya, tidak ada unsur agamanya sama Tidak sekali. ada Kungsi Facai itu bukan selamat tahun baru loh. Boleh tahu artinya? Mau tahu jawabannya? Nonton YouTube channel saya. Jimmy Yu ada YouTube channel, boleh nonton. Bukan nonton. Subscribe. Tolong ya editor dicantumin ya. Boleh ya. tapi dibaptis.
Bener. Ayo. Mau banyak-banyak subscriber. Lu ngomong di Komsos soalnya nih. Komsos Keuskupan Bandung. Boleh semua umat subscribe. Ya. Tapi Saya itu udah pernah ditawarkan untuk dibaptis. Karena untuk menjadi pemasmur di katedral pun saya sudah sering. Tapi panggilannya nggak nyampe BTS-nya. Jimmy ini dari kecil itu di sekolah Katolik Bapak dan teman-teman, dan dia juga sudah sering bertugas di gereja Katolik. Ya. Karena memang pasti di sekolah Katolik agak-agak kebayang Jimmy di sekolah negeri kan. Itu lebih sulit saya bayangkan. Lebih sulit. Pasti sekolah Katolik. Betul. Okay. Padahal kalau dia siap dibaptis, saya siap percaya. Siapa sih? Romo ada. Air ada. Yang dipercik biasa air suci, gue pakai amidis. Sebegitunya kah? Ini kan air Dosanya bersih nggak sih pakai amidis? Bersih. Pure water tuh. Enggak, kita lebih karena dikejar target satu lagi sih minggu ini harus ngerekrut satu. Ini ada satu kita rekrut. Semacam gitu ya. Semacam itu. Oke, berarti Imlek ini memang semoga yang menonton kita ini juga jadi lebih memahami bahwa Imlek sama sekali tidak ada hubungannya dengan spiritualitas agama. Tapi aksesoris atau benda apa aja yang umum digunakan saat Imlek, misalkan apa itu namanya? Nyo. Nah, itu benda budaya atau benda agama? Benda sebenarnya? agama. Kalau Itu hiu buat itu sembahyang. Agama untuk sembahyang. Di Konghucu, sorry. Di Konghucu dan di Buddhis. Sama sepertinya dupa di Katolik mungkin Katolik. ya. Iya, Katolik juga ada dupa ya? ada yang di Wiruk. Iya. Cuman masalahnya kan kita sering kali gini Son, kalau misalkan di Chinese kadang suka, walaupun kita anak-anaknya sudah Katolik ataupun juga Kristen ya, seringkali untuk menghormatin orang tua, doain orang tua. Nah, Mo, pandangannya gimana nih Mo? Sedikit dong. Karena ternyata gue baru tahu itu adalah benda agama, bukan benda budaya. Betul. Tapi ada unsur ingin menghormati orang tua menggunakan benda yang takutnya berpikirnya ini mah budaya Chinese. Padahal ternyata di agama Konghucu dan Buddha. Gimana tuh Romo? Ya, dalam keluarga China ya, kalau misalnya kita tidak melakukan itu, saya sendiri tidak pernah di keluarga saya. Tapi kalau ada keluarga yang memang memegang dengan masih saklek tradisi nenek moyang, kalau tidak menggunakan dibilang tidak menghormati leluhur, tidak berbakti. Kalau menggunakan, ini jadi ini Musyrik. Angle Nasrani musyrik. Benar-benar. Tidak menghormati, tidak menyembah Tuhan yang benar, gitu, menyembah leluhur. Nah, di kita lagi-lagi karena tadi itu ya Gaudium et Spes 5358 salah satu pendasarannya, juga Nostra Aetate ada dokumen lainnya mengatakan bahwa dalam tradisi budaya lain juga agama lain itu ada nilai-nilai kebenarannya. Nah, maka kita lihat ya, itu sih tujuannya untuk leluhur, katakanlah kalau dalam tradisi ya agama Konghucu gunakan. Tapi kita masih bersifat akomodatif sehingga diizinkan juga, tapi intensinya harus berbeda. Intensionya saya memegang ini untuk menyembah Allah. Itu kan sama seperti dupa yang digunakan dalam Wiruk itu ya. Nah, itu untuk menghormati Allah. Kita katakanlah mengingat leluhur, mengenang leluhur ketika memegang itu, tapi kita tidak menyembah atau mendoakan. Kita tidak memohon diberi perlindungan dan lain sebagainya dari leluhur, tapi kita mendoakan leluhur. Dan itu sangat Katolik sebetulnya. Kita punya tradisi mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ini sebagai sarana saja. Tapi kembali lagi tadi, perumpamaan ikan buntal tadi, ini kan berbahaya. Gua lagi yang dilirik sama doi. Ini berbahaya. Kalau memang menjadi batu sandungan, artinya kalau kita pakai atribut tertentu lalu menjadi mengganggu keberimanan orang lain, kok orang Katolik pakai itu, kok orang Kristen pakai ini, maka sebaiknya tidak perlu. Itu Rasul Paulus yang ngomongnya. Yes. Gue pinter kan sana. Akhirnya. Gue ingat ngomong batu sandungan, gue ingat Rasul Paulus. Dia nunggu momen ini dari episode 1. Nah, itu dia. Biar kelihatan gue pinter. Iya. Oke, nah saat kita sudah bisa cukup membedakan nih mana yang kategorinya tradisi budaya, tradisi spiritualitas agama. Kalau di budaya Chinese pun masih identik dengan tahun ini tahun apa, Nun? Tahun macan air, betul ya Jim ya? Gue udah nyala lagi sama Jimmy, takut salah. Zodiak, Shio, ini adalah unsur budaya.
kalau akhirnya gue simpulkan ya. Tapi di masyarakat Chinese overall, mau itu Katolik, mau Kristen, Konghucu, Buddha, apapun masih saya nggak bilang memegang ini ya, tapi percaya. Saya juga nggak tahu apakah konteksnya percaya atau tidak. Pandangan Ko Jimmy gimana ini? Sementara ini budaya, tapi semua Chinese yang beragama Tentang show itu ya. Tapi sebelum saya jawab itu, saya kasihan sama editor. Tadi kita sedang membahas kungsi faca itu artinya apa? Oh iya tadi. Kungsi faca. Udah berubah ya. Kita gara-gara apa sih? Sebagai Bisa bintang tamu yang baik. Kasihan sama editor yang di belakang. Iya ya. Kungsi facai itu, kungsi itu selamat, facai itu kaya raya. Jadi Selamat, semoga selamatkan kamu kaya raya. kaya raya. Dan Kungsi itu. Jadi kalau kita ngomong kungsi, selamat. Punya anak kungsi ya, punya anak baru lahir sama. Kungsi itu selamat. Oke. Facai itu kaya raya. Oh, Semoga berkatmu melimpah gitu. oh, bahasa yang lebih mudahnya kaya raya ya kenapa tidak ya kalau bisa. Ya sama aja orang pengen kaya gitu Iya, ya. begitu. Sedikit juga nggak apa-apa lah. Makanya tidak ada unsur spiritualitas dari Nggak ada. kongsi faca. Nggak ada. Nah itu ya editor. Oke. Nggak bisa di switch juga karena kita waktu berjalan. Iya. Nah tentang masalah sio. Ini juga baru beberapa hari yang lalu gue protes sama bokap. Waduh, berani. Oh berani? Dia mau berani. Karena gini. Gue sionya kambing. Ya. Oke. Jangan nanya kambing Garut atau kambing gunung. Enggak. Cuman kan selalu pernah dengar mungkin istilahnya ciong apa ini tahun ini jelek apa segala macam. Oh, iya. Gue bilang sama bokap gue, Pah, umur saya sekian puluh tahun. Oh, kok disamarkan sih? Sebut aja. Umur saya 32 tahun. Sisanya. Ya kan gue nanya. Gue nanya, tolong disalah kalau bukan. Gitu. Ya udah, biarkan netizen yang menilai. Umur saya sekian tahun. Kenapa sih kok nggak pernah di ngomong tahun ini show lu bagus? Yang ada tuh lu hati-hati ya. Tahun ini lu jangan banyak ngomong, jangan ngomong sembarangan. Tahun ini lu jelek loh. Perasaan sekian umur gua nggak pernah tuh gua dibilangin bagus. Ini bagus gitu. Dan lu protes. Apakah merana banget ya di show kambing gitu loh. Sorry, bokap lo orang yang cukup gue gak bilang percaya ya, tapi mengamini. Oh iya, mengamini banget. Perzodiakan ini. Mengamini banget. Bahkan katanya dia, engkong gua dulu, itu pernah ketemu, dia pernah ngajak engkong gua ke seorang ahli ramal katanya. Oke. Dan si ahli ramal ini mengatakan, engkong cuma bisa diramal sampai umur sekian, sisanya gelap. Ini kayak Mama Loren ya waktu itu ya. Dan Iya benar, kan ya? engkong gua meninggal di usia itu. Katanya begitu. Cuman kalau gua bilang-bilang, kan gua sionya nggak pernah bagus ya. Kenapa sih sial-sial amat gua show lahir? Kenapa papa buru-buru banget sih? Nggak nunggu di show monyet atau show selanjutnya mungkin? Yang ada hokinya gitu ya. Karena memang faktanya Not. Setiap tahun tuh ada ya show kambing tuh kesebut. Gua kapan bagusnya ya? Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi, walaupun menurut Nodi ketotohan saya ini, kelekohan saya dengan budaya ini, saya tidak terlalu mikirin untuk hal-hal seperti itu ya. Oke. Walaupun saya percaya di luar sana masih banyak yang wah masih Nyari Berpegang ya. Kalau nyari. bini gua gimana? kalau saya lebih dianggap sebagai entertainingnya aja lah. Oke. Contoh ya. Kita corona kan di tahun 2020 ya. Ya. Itu show tikus. Tahun apa tuh? Tahun Tikus. tikus tuh yang dia pakai tuh tikus. Ini merek tertentu jangan dibahas. Oh, Oh, iya. Dia biar nggak masuk, endorse. Dia biar nggak- masuk. Dia Iya nggak nih, endorse. dress code belum masuk nih. Iya nih, Udah Uniqlo, bosen. ayo sini dong. Nah, Gua kan gak nyebut cabang mana. Cabang. Nah, tahun tikus di tahun 2020 kita awal pandemi tahun tikus. Ya. Kayaknya kita jadi sembunyi tuh kayak tikus. Oh, dianalogikannya. Bener Ya, ini sih. sisi entertaining ya. Oke. Bener sih. Cocok bener logi kan ya? versi Cocok kita logi ya. versi Oke. kita. Terus di 2021. tahun 2021 itu tahun kerbau. Kerbau. Yang mana tahun kerbau itu katanya identik dengan kerja keras. Setelah Gua nggak setuju. Setelah Soalnya lagunya juga kerja keras bagai kuda, bukan kerbau. iya juga sih yang itu ya. Iya. jangan gak setuju di tahun kerbau lu buka cabang. Oh iya benar juga. Benar juga. Lu harus amini itu. Amin. Oh, jadi percaya sio bukan percaya agama. Percaya. Ya amin aja. Oke. Kalau hal baik. Iya. Nah, makanya Analoginya kerbau kerja keras Kerja setelah keras. tahun lalu kita benar-benar tikus stroke. tikus. Oh, tikus stroke. Iya, Tikus iya. stroke. Iya benar kan? Kita Benar, tikus benar. stroke di tahun itu. Sekarang 2022. Tahun 2022 katanya sekarang harimau air. Ya. Secara pengertian apa sih harimau air itu? Terus terang gue tidak mendalami hal itu karena
penafsirannya bisa sangat luas sekali dan ini benar-benar tafsiran warkop. Oke. Harimau itu kan mengaum. Ya. Ya, semoga kita bisa mengaum karena elemennya juga air. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti Mengalir. Bengawan Solo. Mengalir oke. sampai jauh. Jauh. Oke. Alasan itu bukan Bengawan Solo ya? Air Bengawan Solo. Air Oh, iya, mengalir sampai sampai jauh. Oh iya, enggak. Itu kan Gue iklan- ingetnya iklan pipa. Nah, Paralon. nah, masuk pipa yuk. Iklan pipa. Itu aman loh. Hah, dari iklan gitu banget. Soalnya banyak yang nggak percaya kita beneran butuh. Iya coy. beneran ya. ambil konteksnya sampai mengalir sampai jauh aja Ya. jangan sampai ke laut aja. Jangan kalah. Udah. Soalnya konteksnya jadi nggak enak. Nah, kalau dari Romo sendiri secara pribadi ya, gua nggak ngomongin soal gereja dan lain-lain. Artinya secara Chinese juga. Chinese juga betul. Tionghoa, oke. Masih Sebagai orang yang berbatik merah. Iya. show apa sih, Romo Elvin? Nah, ini Noni harus hati-hati, waspada, jangan sampai menyulut emosi kami. Karena kami sama-sama show kambing. Oh, beda satu generasi. Kalau bikin emosi, Beda satu generasi, cuy. kalau bikin emosi kita seru dong. Berarti umurnya 32 sama. Kan tahun lahir. Kan tahun lahir. Saya tanggal 2 bulan 2 tahun 92. Duh. Sekarang Imlek tanggal 1 kan, berarti besok ulang tahun. Oh iya, Tanggal 2 bulan 2. Iya, bisa. Ya boleh kirim ini ya ke Iya, Bener loh. request. Tapi bener loh, tar dulu. Oh. Kalau Romo itu ya dapat angpau abadi. Kenapa? Ya. Seumur hidup kan nggak menikah. Iya, iya. Kan kepercayaan yang nggak Iya. menikah itu tetap dikasih angpau. Bersyukurlah yang punya sanak saudara banyak. Nah, Dikasih semua tuh kan. Itu dia. Iya. makanya. Mau besok gua nggak ada di sini, mau dari sini. Saya yang cari. Iya. Saya cari. Bertandang ke rumahmu. Ini Romo sionya kambing. Kambing. Gitu. Masih percaya sama yang begitu-begitu mau? Tahun ini jelek, tahun itu bagus kan ada nih kalau di keluarga. Iya. Itu tergantung bagaimana kita mengusahakannya. Oke. Kalau kita berusaha baik, pasti hasilnya baik. Itu sih keyakinan saya. Atau di keluarga gimana? Orang tua dulu masih suka seperti ayahnya dari Kojimi masih memegang teguh. Nah, kalau di keluarga dulu gimana, Romo? Beberapa tradisi iya, tapi umumnya tidak begitu ketat. Karena sudah oke. Katolik semua. Oh, jadi Iya. persioan dan zodiak ini sudah tidak jadi acuan ya? Iya. Jadi lucu-lucuan aja nggak sih, Romo? Maksudnya, wah tahun ini kayak kita kan ngelihatnya di Peace, Love and Gaul Planet Remaja itu ada ramalan zodiak, asmara, terus juga kesehatan. Ya kan kebayang lu kalau Romo asmara doi lagi ngecengin loh. Iya sih. Iya sih, tapi kan gua Romo. Iya. ya kan? Itu kalau nggak agak mungkin Kojimi juga bisa jawab ya. Yang memberikan ramalan itu siapa sih? Zodiak ini, hari ini, tahun ini, Bu. Itu siapa sih? Kalau yang Sagittarius gitu gua nggak tahu ya. Oke. Tapi kalau yang sio-sio itu memang itu ada hitungan bintangnya. Oke. Jadi itu memang benar-benar bisa dihitung sampai unsur yang tadi gue bilang. Bisa sampai kita bisa tahu kapan seseorang itu akan maaf meninggal, maaf melangkahi Tuhan. Iya. Kapan dia meninggal? Kapan Oke. dia akan sukses? Kapan dia bisa kaya dan lain-lain. Sorry, Konon katanya. Konon katanya. Sorry, perhitungan ini adalah perhitungan tahun bulan yang digunakan juga untuk Imlek. Tahun, bulan, jam, menit, detik kelahiran. Wow. Gitu. Jadi Oke. kalau saya sih lebih seneng mengikuti apa kata Tuhan. Walaupun belum diciprat sama Romo. Mau pakai yang gua mau akhirnya mau. Pakai 3, Romo. Tapi enggak, maksudnya gini. Kan Tuhan yang berkehendak, kita yang bertindak. Iya. Ya kan? Ya jadi apain sih pusing-pusing udah dah. Kita Ya aja kalau yang memang usaha. udah mau lewat, lewat aja ya. Gitu. Saya tidak terlalu memikirkan untuk hal-hal zodiak, tapi memang hitungan itu ada. Gue sih Ada. memang segala-gala pasrah gitu sama Tuhan ya, sama Iya. kayak Jimmy bilang. Apa namanya ya, kalau memang sudah waktunya dipanggil ya nggak apa-apa panggil, tapi Tuhan kalau boleh nego dikit. Tolong dong nanti dipanggilnya pas gue udah ya begini gitu. Jadi Oleh sebab itu, intensi. makanya jadi kalau doa itu jangan Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Jangan. Jangan. Nanti datang beneran. Itu kiamat nanti ya. Tuhan datang kedua kali kan. Jangan berarti ya. Oke, berarti budaya Imlek ini sesuatu yang untuk masyarakat Chinese di Indonesia dan seluruh dunia itu akan sama harinya kan ya, karena hitungan bulannya juga akan sama dan tidak ada sama sekali unsur spiritualitas agama apapun.
Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada aksesoris yang digunakan Nah, kayak kayak gini nih angpau ya tuh. ini ada aksesoris budaya. Aksesoris. Tulisannya adalah bahasa Mandarin yang artinya juga tidak ada, bahkan tidak ada kata Tuhan. Tidak ada. Agama tertentu juga tidak ada, coy. Soalnya kata si Jimmy ada yang datang ke tokonya nggak mau pakai Hah, itu tulisan. gimana cerita? Ya, Boleh jadi ada orang dari agama tertentu yang ngomong saya mau cari kertas angpau yang polos. Ini kan biasa ada tulisan nih. Nah, dia pertama ngomongnya saya perlu kertas angpau untuk Imlek. Dia bilangnya gitu. Saya kasih yang Biasanya yang ini begitu. kayak gini, oke. Terus dia bilang, nah, saya mau yang polos. Saya nggak mau yang ada tulisannya. Oh kenapa Ci? Kan ini Imlek bagus biar ada emas-emasnya. Soalnya saya nggak mau yang ada simbol-simbol kayak gitu di agama saya nggak boleh katanya. Oh, beliau masih menganggap ini simbol. Iya. Terus baru kita jelasin bahwa itu bukan simbol, itu tulisan. Artinya ini. Saya sampai keluarin Google Translate, saya tulisin nih. Serius? Serius. Untung zaman udah canggih ya Son. Serius nih. Sini nih tulisannya begini nih artinya ini. Oh gitu. Nah bedanya di handphone kan hurufnya cetak gitu. Itu kan kaligrafi gitu. Iya, Tapi iya. ya udahlah Ci cuma 6.000 lu mau beli enggak ya? Lo kayak mau beli 6 lolosin lo. Gua juga capek ngejelasinnya. Iya. Tapi kan sebagai Cina sejati ya lo pengen mengexplain gitu Enggak kan. juga 6.000 cuannya ceceng paling capek gua jelasin. Aduh beneran ada Cina banget tuh ini ya. Aduh. Tapi dia kurang Cina. Kenapa? Cina itu biasanya ceceng juga diperjuangkan. Iya. Kayak saya kalau misalnya mau belanja di Bandung dari Pratista, parkirnya di Sultan Agung biar gratis. 2.000 uang parkir. Iya. Gila kan. Iya. Nah ini lucu nih. Chinese tuh kadang hal-hal kayak gini tuh dipikirin. Memang tipis ya antara irit dan pelit tuh tipis. Hemat. Pelit tuh benar. Oke. Berarti ketahuan kan dia beli batik di mana? Ya, nggak jauh dari Sultan Agung. Iya. Ini nggak beli dikasih. Oh, dikasih. Nah, itu lebih gawat lagi kan berarti. Iya. Kenapa? Nilai pengorbanannya nggak ada dikasih. Aduh, aku suka keributan. Ayo. Oke, ini kita mungkin telah sampai juga ke ujung obrolan kita kali ini ya, bahwa Ya. ternyata supaya umat yang menonton acara ini juga jadi lebih paham. Betul. Jangan salah kaprah. Karena memang tipis sekali kalau kita melihat, kalau kita ngomongin masyarakat Tionghoa, Chinese, budaya dan agama itu memang hampir tidak terlihat batasannya. Ini yang kita harus hati-hati sama seperti zaman dulu indulgensia itu kan ya. Negara dan budaya saking tipisnya. Jadi negara pun memberlakukan peraturan dari ngambil plek-plekan dari agama terus jadi aturan yang ternyata bisa berpotensi membahayakan kalau umat tidak paham gitu. Nah, Romo, kalau gitu kesimpulannya nih untuk umat Kristiani nih atau mungkin umat Katolik, kita masuk ke Imlek nih. Ya. Doa apa yang harus kita panjatkan? Apakah kita masih harus doa yang bertemakan ini festival, ini musim semi? Kita berharap hidup baik itu setiap hari. Tapi ini ada momentum satu Imlek ini, apa yang harus kita doakan sebenarnya? Apakah Romo, hanya untuk cuan dan cuan? cuan, kaya raya kah? Walaupun kalau bisa doain lah Romo kaya lah. pengen wah gitu loh. Gimana Gimana, Om? Om? Doa apa betul? Bagus banget nih. Doa apa yang harus dipanjatkan? Ya, doa dasar orang Katolik tentu saja doa Bapa Kami dan Salam Maria. Oke. Ntar dulu. Ini jawaban diplomatis. Kayaknya ada yang pengen diucapkan lagi dari Romo. Di dalam doa Bapa Kami terkandung semua inti iman Iya. Kristiani. Ya. Terkait Imlek ada doa kan di dalam doa Bapa Kami itu ada frase yang mengatakan Berilah kami rezeki. Nah, kita bisa mendoakan doa lain secara spontan. Tentu saja, pertama-tama doa yang baik dan benar adalah mengucap syukur, bukan meminta kepada Tuhan. Oke. Dalam pengungkapan syukur itu juga terjadi dialog ya kan antara Tuhan dengan kita. Nah, jadi tidak ada doa khusus sebetulnya. Oke. Syukur aja Imlek, tahun baru. Dari tadi gitu. ternyata gue pikir diplomatis, ternyata dia lagi mikir. Iya, tidak ada doa khusus. Ternyata dia lagi mikir. Mau tiap hari doanya doa yang sama, ingin kaya raya, ingin hidup sehat gitu juga silakan aja. Iya, tapi ingat bukan itu sebenarnya tujuan kita, Ya. ya kan? Lebih ke mengucap syukur. Mengucap syukurnya itu di tadi. yang pertama Doa ya. Bapak kami udah mengandung banyak. Karena kekayaan belum tentu bahagia. Wis. Ya. Minta jodoh juga belum tentu bahagia. Sabar Romo, Sabar. Sabar. Digas dong. Digas. Iya lagi nonton gue gitu.
Minta jodoh belum tentu bahagia. Udah dapet ya. Udah dapet, Iya. kita udah dapet. Nah, Tidak nanti. semua orang punya pacar bahagia. Iya, Apalagi yang jomblo. Ngomong-ngomong soal pacar, nanti ntar beberapa waktu ke depan kita undang lagi ya, Iya. ngomongin jodoh. Kayaknya ngomong pacaran sama Roma Elvin menarik ya. Karena kan masih muda nih, pengen tahu masa lalunya dulu kayak gimana sih. Jangan-jangan tadi ngomongnya bijak, dulunya kukira cupu ternyata suhu. Saya terima tawarannya supaya dapat ini. Buat Koko Jimmy sendiri nih, ada pesan apa nih buat umat Katolik di Keuskupan Bandung terkait dengan Imlek, tentang perayaan, tentang tahun baru? Ataupun tahun baru Imlek ini kita harus ngapain nih Nah. di tahun macan air ini? Menurut yang ditahu aja, yang tahu. Ya, jadi memang kalau memang teman-teman saudara-saudara semua yang memang beragama Katolik dan memang merayakan Imlek, rayakanlah dengan santai karena tidak ada sama sekali unsur keagamaan di festival ini. Ini murni bagaimana sebuah perayaan di mana kita bisa kumpul keluarga, kita bisa sama-sama mengucap syukur bareng, saling mendoakan. Semoga selamat tahun baru, semoga sukses di tahun ini, sehat selalu dan akan dibalas dengan doa-doa yang lebih baik. Rasanya momen itu tidak perlu kita membawa-bawa unsur agama apapun dan bisa dilakukan oleh siapapun di mana saja. Tapi Gitu ya. dengan prokes kali kalau tahun ini. Oh, iya, jelas. Dari tahun kemarin dan tahun kemarin Iya. ada prokes. Tetap jangan lupa maksudnya. Iya, iya. Dan, Benar. dan kalaupun masyarakat non Chinese pun memeriahkan tidak masalah ya. Setahu saya karena tidak ada unsur agama, kenapa tidak Siapapun boleh. Betul. Seperti halnya ketika Lebaran banyak tuh yang non Muslim bikin ketupat kan? Iya benar. Bikin Lihatnya ke opor. gua lagi. Lihatnya ke gua. Gitu. Jadi memang itu ada sebuah festival yang bisa dirayakan oleh siapa saja. Dan menariknya Siapapun. yang Jimmy bilang tadi, biasanya yang main barongsai juga ada yang non Chinese ya. Iya. Oh iya. Banyak, kan? Selama badannya kuat menahan orang yang naik ke atasnya kan? Yuk. Enggak gitu dong. Oke, kalau gitu semoga Imlek tahun ini membawa keberkahan untuk semuanya. Amin. Buat siapapun kita yang menyaksikan juga dan Kesehatan juga. Betul. Dan yang pastinya juga ada titipan Apa bahwa semoga di tahun yang baru ini mudah-mudahan segala sesuatunya bisa lebih baik lagi. Amin. Kalau gitu kita berempat mengucapkan sekali lagi ya. Apa? Dia belum kasih tahu yang benarnya apa. Udah. Oh, udah ya? Makanya selamat Kongsi apa? Faca. Kalau bahasa Indonesia jadinya apa? Faca itu apa? Ya, selamat tahun baru Imlek, kungsi Oh gitu. Selamat tahun baru Imlek. Oke, Siap. bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat tahun baru Imlek. Kongsi Faca.